Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muntajabin. Alhamdulillah as-shaimin wa shaimat, kita berada di hari kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita untuk menjalani hari demi hari, saat demi saat dalam bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan waktu-waktu yang kita lewati, kita tempuh, ditulis dengan tulisan tinta emas yang menjadi keindahan dalam buku yang akan dibagikan Allah kepada kita di yaumil akhirah nantinya. Mudah-mudahan kita mampu melewati perjalanan Ramadan ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kemuliaan itu dapat kita capai. Kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir sabar. Seperti sebelumnya, pada surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu melalui sabar dan salat. Dan sebagian makna dari kata sabar itu adalah asyam, puasa. Kenapa? Karena syahr Ramadan syahrus sabar, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan tentu saja selama berpuasa kita menahan diri kita dari beragam hal yang mendorong kita, dari syahwat kita, dari hal-hal yang diharamkan Allah dan sebagainya. Kita patut bersabar. Sabar umumnya tentu saja sudah kita pahami dan bahkan kita jalani dalam kehidupan kita ini. Dan umumnya masyarakat memaknai bahwa sabar itu adalah keadaan di mana kita nerimo tentang kesulitan, derita, dan beragam musibah yang datang pada kita. Kehidupan kita ini tentu saja tidak seindah sebagaimana yang kita inginkan. Ada kalanya kita dihempaskan oleh ombak yang tinggi. Ada kalanya kita tergelincir di jalan yang licin. Ada kalanya kita harus menapaki bukit yang terjal. Ada kalanya kita khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada kalanya segala hal yang sudah kita kumpulkan selama ini dengan perjuangan yang sangat keras tiba-tiba terlepas begitu saja dari tangan kita, dan beragam hal lainnya yang membuat hati kita menjadi gelisah, menderita, terluka, dan kadang-kadang kita merasa bahwa hati kita itu hancur berkeping-keping. Itulah realitas kehidupan kita, dan itu pasti terjadi pada semua orang. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, hiasan utama bagi seorang mukmin itu tidak lain adalah sabar. Tapi makna sabar itu apa? Ini yang tentu kita patut pahami. Ada banyak tentu saja makna sabar, bahwa apa yang dinyatakan atau dianggap oleh umumnya masyarakat bahwa sabar itu adalah nerimo, itu adalah hal yang tidak bisa disalahkan. Tetapi bukan itu saja makna sabar. Ada makna yang lebih dalam. Seorang tokoh mutakallim, Al-Jurjani, menjelaskan yang dimaksud dengan sabar itu adalah upaya menahan diri dari mengeluh kepada sesama manusia ketika ditimpa derita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa nafsi anil balaya bila syakwa illa ilallah. Menahan diri dari beragam masaib, musibah, kesulitan, derita, dan tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jurjani memaknai sabar dalam keadaan seperti itu. Berbeda halnya dengan Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri seorang sufi, seorang arif yang sangat terkenal dari Mesir. Dia memaknai taba'udun an-nafs an masaib wal balaya wala syakwa illa Allah wa izharul ghani fi halatil faqr. Dia memaknai yang dimaksud sabar itu adalah
menjauhkan diri, tabaudin nafs anil masaib, anil musibah, ya, dari kesulitan, dari derita, dan mengeluh, syakwa, mengeluh dan kemudian menceritakan derita itu kepada sesama manusia, sama hamba Allah, dan berusaha menampilkan diri bahwa dia tidak memerlukan bantuan di saat dia dalam keadaan sulit sekalipun. Ini menunjukkan betapa diri seseorang itu, menurut Zunul al-Misri, seorang yang sabar itu dia tidak minta dikasihani, dia tidak menganggap dirinya adalah orang yang paling sulit, orang yang paling susah. Dia justru menampilkan dirinya kuat, dirinya tidak memerlukan bantuan, dia tidak perlu dikasihani. Dia sadar betul bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi dirinya. Itu dalam makna yang digambarkan oleh Zunul al-Misri tentang sabar. Ada seorang muhakkik, seorang peneliti yang meriset beragam kamus yang ada dalam bahasa Arab. Dia mengumpulkan dalam karya yang ditulis, ada 12 jilid dengan judul At-Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim. Penulisnya adalah Hasan al-Mustafawi. Dia mengatakan yang dimaksud dengan sabar itu adalah keadaan jiwa, halatun nafs, keadaan jiwa yang tidak terombang-ambing dan tidak terguncang ketika ditimpa oleh beragam kesulitan, tapi dia tetap halatis sukun wa tuma'nina. Dia tetap dalam keadaan tenang, dalam keadaan teguh, dalam keadaan tentram, sekalipun dia diombang-ambingkan, ditimpa oleh guncangan persoalan kehidupan. Pada kitab itu dia menjelaskan dengan makna yang demikian tentang sabar. Nah, ada seorang filosof akhlak yang sangat terkenal juga, yang namanya Ibnu Mishkawih. Dia sangat masyhur. Ada karya besarnya, karya masterpiece dari Ibnu Mishkawih ini, Al-Hikmah Al-Khalidah, hikmah yang abadi. Dan banyak sekali karya-karya tesis, disertasi yang meneliti tentang karya Ibnu Mishkawih ini. Dia dianggap sebagai seorang filosof akhlak di dalam Islam, sangat terkenal. Dia mengatakan sabar adalah keadaan jiwa yang teguh ketika berada dalam kondisi yang sulit dan menyakitkan, serta dengan ruh yang agung, ruhul ali, dan jiwa yang kuat, menanggung semua hal tersebut tanpa menampakkan keluhan dan tindakan yang bertentangan dengan kebaikan. Jadi menarik bahwa dia gambarkan ini, yang dimaksud dengan sabar itu adalah keadaan jiwa seseorang yang dia ketika ditimpa oleh kesulitan tidak memunculkan keluhan, dan ruhnya yang agung dan jiwanya yang kuat itu menanggung semua derita tersebut dan tidak tampak keluhan pada dirinya. Dan dia tidak memunculkan juga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebaikan. Kenapa? Karena ketika orang ditimpa oleh kesulitan, kadang-kadang emosinya tidak terkendali. Kadang amarahnya justru mengendalikan dirinya, sehingga dia melakukan kadang-kadang tindakan-tindakan yang buruk. Ini keadaan yang menunjukkan bahwa jiwa seseorang itu tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan penderitaan itu. Ada kalanya kita saksikan ada orang-orang yang tidak kuat menanggung derita sehingga menimbulkan guncangan kejiwaan, dan na'udzubillah min dzalik, kita melihat bahwa ada banyak orang yang menjadi hilang ingatan atau kesadarannya karena guncangan persoalan yang menimpa jiwanya dan dia tidak sanggup menanggung itu. Itulah kehidupan. Kadang-kadang kita saksikan ada saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi wajar ketika suatu saat Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas dan berkata, bagaimana menurutmu orang itu? Seorang yang gila lewat di depan Rasulullah dan Ibnu Abbas. Abbas berkata, wa innahu la majnun, bahwa sesungguhnya dia orang yang gila. Kata Rasulullah, tidak. Dia orang yang sakit, fa innahu marid, bahwa sesungguhnya dia itu sakit, bukan gila gitu. Dan orang yang gila sesungguhnya, kata Rasulullah, orang yang tidak sadar akan
dirinya dan bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu makna yang lain. Ada karya yang lain yang cukup menarik untuk kita gambarkan tentang pemaknaan sabar ini. Faidul Muhsin Kashani yang menulis karya besar Mahajjatul Baydha, yang karya ini merupakan karya yang sebenarnya mirip ya dengan Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, walaupun dalam versi yang berbeda. Tapi menarik sekali bahwa ini adalah karya tasawuf akhlaki. Dia mengatakan sabar adalah sifat mulia, sifatul mahmudah, yang hanya ada pada diri manusia. Jadi sabar ini hanya ada pada manusia saja, tidak ada pada makhluk yang lain, baik itu pada binatang, jin, syaitan, bahkan malaikat. Jadi malaikat itu padanya tidak ada sifat sabar. Dia melakukan tindakan itu karena memang sudah formula yang ada pada dirinya untuk melakukan tindakan itu. Malaikat rakib dan atid yang mencatat amal-amal baik dan buruk kita, ya memang itulah tindakan yang dia kerjakan secara alamiah karena dirinya memang sudah dibentuk dalam pola yang seperti itu. Berbeda dengan manusia. Dan manusia karena dasar keyakinan agamanya dan akalnya mengantarkan dirinya untuk tetap tegar dalam menjalankan kehidupan yang sulit baginya, dan upaya dirinya melawan dorongan syahwatnya. Jadi sabar dalam pandangan Faidul Kashani inilah kedudukan yang tinggi. Ini manzilah yang agung, dan ini merupakan sifat yang mulia yang hanya ada pada diri manusia. Dan ini dibentuk oleh keyakinannya, agamanya, dan akalnya. Sehingga dia memiliki sifat sabar ini. Dan dia memiliki ketegaran dalam menghadapi beragam kesulitan untuk sampai pada tujuannya. Nah, dan ini makna yang mungkin terakhir ya, bahwa Imam Muhammad Al-Baqir salamullah alaihi merupakan cicit Rasulullah SAW dan penerus ilmu dari Ahlul Bait alaihimussalam. Ketika ditanya tentang sabar, Sabrul Jamil, ada ayat Al-Quran tentang Sabrul Jamil, tentang sabar yang indah, beliau berkata adalah julun yahmilu ala su'uba. Jadi seorang yang menanggung kesulitan, wala syakwa fi qibalin nas, tidak memunculkan keluhan di hadapan manusia. Jadi dia mampu menanggung beragam derita itu tanpa sedikit pun kemudian muncul pada dirinya keluhan. Jiwanya bagaikan samudra yang walaupun ditimpa oleh beragam apapun tidak tampil di luar, dia hanya memunculkan ketenangan. Walaupun beragam hal terjadi pada dirinya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, para kekasih Allah, para nabi, ditimpa dengan beragam beban yang begitu berat, tapi wajah mereka menampilkan kedamaian. Dan terakhir, izinkan saya untuk menyimpulkan makna dari sabar ini dalam satu kisah yang menarik. Ada seorang kekasih Allah, seorang perempuan yang Allah sampaikan dia pada derajat yang sangat tinggi, dan Allah menjadikan dia sebagai waliyatullah, sebagai kekasih Allah. Seorang perempuan yang utama, dia menulis beragam karya dalam dunia tasawuf dan memiliki bahkan kemampuan untuk berbicara dengan binatang, bahkan memahami makna-makna isyarat yang ada baik pada tumbuh-tumbuhan, pada gunung-gunung, dan beragam hal yang lainnya. Nama perempuan ini adalah Banu Amin, nama waliyatullah ini, kekasih Allah ini. Muridnya pernah bertanya kepada beliau, bagaimana dia bisa mencapai derajat yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banu Amin ini menceritakan bahwa aku bersama suamiku ada pelajar agama. Aku sangat menghormati dan mengagumi suamiku karena kecerdasannya, keluasan ilmunya, dan kesalehannya. Aku begitu mengaguminya dan mencintainya. Dan dia memberiku 10 orang putra. Dan putraku adalah putra-putra yang sangat soleh dan cerdas, dan sangat mencintai agama, sehingga menjadi keindahan dalam kehidupanku, bagaikan bunga-bunga dalam taman hatiku.
Tetapi dalam satu peristiwa ada wabah yang kemudian menimpa tempat kami, dan suamiku menderita sakit kemudian meninggal dunia. Esok harinya salah satu di antara putraku meninggal dunia, dan berurutan hari demi hari satu persatu dari putraku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkanku dalam keadaan kesendirian. Luka tentu menyayat hatiku dan meremuk redamkan seluruh apa yang ada dalam jiwa. Tetapi bahwa setiap goresan dan perih luka itu aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa cintaku dan pengorbananku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat itu aku sangat dekat dengan Allah dan menjalin rasa rasa kemesraan bersama Allah dengan pengaduan, dengan kerinduanku kepada Allah, dan melepaskan seluruh ikatan-ikatan yang mengikat hatiku selama ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perlahan tirai-tirai yang membatasi diriku dengan alam gaib itu tersingkap, dan di hadapanku tampaklah perbendaharaan pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga Allah menganugerahkan kepadaku kemampuan yang sangat agung dan mulia. Dan semua karena persembahan atas derita yang aku rasakan, dan semua aku persembahkan untuk kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sabar dan makna sabar yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita dihiasi dengan sifat sabar ini dalam kehidupan kita, dan madrasah ruhani Ramadan ini menguatkan jiwa kita untuk selalu dalam keadaan sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.